Halo teman-teman, sekarang di sini saya mau berbagi bagaimana sebenarnya membuat peta lokasi penelitian. Nah, ini kadang-kadang seringkali menjadi pertanyaan dan juga caranya tuh gimana gitu sih. Apa aja sih data yang perlu diselek-selek seperti itu. Nah, tentunya data yang pertama itu teman-teman tuh harus ke ini dulu, ke Inagio Portal, kemudian nanti teman-teman download di sana login dan yang lain-lainnya gitu. Nah, datanya itu biasanya berupa RAR seperti ini gitu. Nah, data ini, SHP wilayah ini, terus kita ekstrak dulu, ya. Nah, ketika diekstrak kita bisa melihat dan di dalamnya ada apa. Sebentar dulu, ini biar tidak terlalu ini. Eh, kita lihat di dalamnya ada apa aja. Nah, seperti ini dia, gitu. Nah, untuk RB-nya tuh ada di sini dia. Nah, cuman ini extensionnya semua geodatabase gitu. Kalau misalnya kita buka di QGIS sebenarnya agak sulit sebenarnya melihat mana sih yang batas administrasi, mana yang dia sungai, mana yang dia jalan, dan yang lain-lainnya gitu loh. Jadi sebenarnya di QGIS itu harus kita buka semua dulu dia. Jadi kita vektor, kita klik sini, kita harus buka dulu dia semua. Nah, di RBI 2025 ini kita buka semua. Ya, jadi kita add semua sampai sini. Open, add. Nah, perlu diperhatikan teman-teman ini kemungkinan datanya sangat berat ya. Jadi harus memang harus agak sedikit hati-hati juga kita membukanya gitu. Nah, ini sudah kita buka ada segini. Tapi ini kita perlu ekstrak satu-satu ya. Untuk kepentingan kita mana nih yang mau kita butuhin? Apakah data permukimannya, apakah data ini dari kereta, ada data sawah, permukiman gitu. Ini yang mana yang mau kita ekstrak nih? Tentunya yang pertama tuh memang adalah jalan kita ekspor saja. Tekan ekspor di sini ya. Oh, di jalan N ya. Samakan saja dengan 25K. Kita save. Oke. Jalan sudah kita ekspor. Kemudian data lainnya itu adalah kita lihat lagi tes administrasi. Nah, administrasi desa kelurahan ekspor. Mungkin biar nggak ini kita kita ya untuk mempermudahkan kita ya. Copy di kanan ekspor. Sini. Oke. Kecamatan ekspor juga. Oke. Ekspor. Oke. Sudah. Kemudian sungai. Sungai ini kita ekspor juga. Kemudian kontur kalau butuh kontur. Pendidikan pemerintahan. Kabupaten. Administrasi. Nah ini administrasi kabupaten kota. Men. Ekstrak. Ya. Selesai. Hmm, kemudian lagi. Nah, garis pantai. Oke. Saya. Nah, ini sudah kita semua nih, misalnya ya data-data peta dasar lah ya. Selebihnya teman-teman bisa menggunakan yang lain-lain, misalnya rumah sakit untuk kalau teman-teman tema-tema analisis yang lain. Cuma kita fokus ke lokasi penelitian saja. Mungkin juga jadi berarti kantor pemerintahan juga ya. Atau kita cukupkan itu saja. Bisa disesuaikan loh. Ini kita discard, kita buka lagi aja baru.
Kita buka, oke, terus saja. Oke, sekarang kita buka vektor yang tadi sudah kita ekstrak tuh. Ini biar teman-teman nggak bingung pilih yang SHP ya. Teman bisa mempermudahkan file type-nya bisa kita langsung ini aja jadi sreceive file. Sreceive file ini kita buka semua. Kan, nah, udah kita terbuka semua nih. Oh, sungainya ternyata sungai yang area, tapi sudah nggak apa-apa lah. Harusnya sungai yang LN ini ya, tapi sudah nggak apa-apa. Jadi dia sungai yang area yang terpencet tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan fokus ke data ini kita naikin yang desa kelurahan biar kelihatan. Oke, atau mungkin kecamatan ya, kecamatan. Sana nih, kecamatan yang ini. Di kecamatan apa kita bisa lihat di open attribute table-nya. Itu. Sambil kita select nih. Atau biar lebih mudah gini deh. Kita klik kanan, open properties, kita labelnya gitu. Bisa pakai 6 NAM OBJ ini, atau kita pakai yang Watt MKC, karena kecamatan ya. Oke. Oh, ini kecamatan Buleleng. Kecamatan Buleleng ini kita akan sebagai misalnya lokasi penelitian kita nih. Nah, Kecamatan Buleleng ini kita klik, kemudian klik kanan lalu ekspor. Pilih select feature as, kita klik sini, misalnya. Ya. Oke, oke. Sudah terekstrak lah Kecamatan Bulelengnya gitu. Tapi kita mau spesifik nih, misalnya nih, spesifik desanya, desa di mana? Administrasi desanya kita ini kan saja ya. Simbologinya ini kita transparansiin aja, labelnya kita nyalain agar mempermudahkan kita. Pilih labelnya Watt MKD. Oke, udah. Nah, di Kecamatan Buleleng ini kita mau pilih desa apa nih? Ini ingat layer apa namanya? Select feature-nya ini kita nyalain, kita bisa pilih dah. Nah, kalau select feature ini pastikan dia ini posisinya memang lagi megang yang ini ya, layer yang mau kita select. Ketika layer yang di sini ya kita bukan yang ini, dia nggak akan ini kepencet. Pasti kepencetnya layer yang aktif yang sedang kita lagi klik di sini. Jadi pastikan aja teman-teman biar ini. Nah, tuh. Misalnya kita mau ke wilayah yang ini ya, misalnya Bakti Sraga. Nih, Bakti Sraga ini kita klik kanan, kita fokus nih lokasi penelitian ini kita di Desa Bakti Sraga. Open Attributes Label, sorry bukan. Klik kanan, export, select feature sama. Jadi kita save, kita pilih Bakti Sraga, save. Nih. Nah, sudah nih kan. Gitu, kita sudah dapat kecamatan kita sudah dapat batas desa kita juga sudah kita dapat kan. Nah, kemudian marilah kita coba kita tambahkan ini ya jalannya ya. Jalan belum kita tambahkan. Sungai juga kita belum tambahkan. Garis pantai lagi satu. Garis pantai ini, nah teman-teman, untuk layer antara poligon garis dan titik, titik itu paling atas layernya. Titik itu adalah paling atas, kemudian itu adalah garis. Garis di atas kan. Ini garis ini kita akan rubah ya sesuai kondisi realnya seperti apa kan garis pantai tidak seperti itu ya. Nah, oke, garis pantai sudah. Jalan kita sinikan aja. Dan kita pakai warna merah. Tuh. Wilayah administrasi kecamatan yang lain ini kita ini kan saja warnanya. Kecamatan Buleleng ini kita pakai warna misalnya kuning ya. Atau terlalu kontras sih. Warna hijau nih. Berarti seraganya kita pakai warna apa misalnya ya. Pakai warna ini ya. Nah, ini kecamatan ini kayak bagus saja. Diatur, tinggal diatur aja kalau nah, berarti itu dia.
Nah, ini kan ada gambaran nih sebenarnya wilayah lokasi penelitian kita nih seperti apa gitu. Administrasi kabupaten kota ini bisa jelas. Batasnya ini disesuaikan karena batas kecamatan kelurahan di paling atas kita ubah saja ini ya biar dia lebih representatif caranya kita simbologi simbologi ini. Kemudian ya ini single saja nggak apa-apa. Kita tambahkan transparansiin ininya layer teratasnya kita dash to dark line ini kita pakai warna putih misalnya. Tuh, kita tebelin seperti itu. Nah, itu hmm, kecamatannya juga sama. Eh, bisa kita iniin saja. Eh, ini di pin. Nah, kita beda seperti yang ini deh. Kemudian ini kita tebelin warna putih. Ini kita agak tebelin aja lagi dikit ya. Oke. Nah, ini batas kecamatan semua. Ini batas kecamatan. Oke, seperti ini kita tidak terlalu terlihat seperti ini. Oke, pastikan aja dia terlihat. Jadi kita mungkin kita tambahkan sejalan. Yang lebih terlihat oh ini sih sudah agak muncul. Oke, sungainya kita rubah saja warnanya. Ini tidak perlu. Nah, ini kita pakai warna biru ya. Oke, selanjutnya kecamatan yang lain kita main saja lah ya. Labelnya dia, labelnya dia bedain sama yang desa ya. Jadi dia kita saring labelnya dia atau kita bold. Bisa kita bold. Mana dia? Sing font. Fontnya kita ganti saja bisa diganti kok fontnya. Saya mau saya pilih bebas saja lah ya. Real saja. Ini kita bisa bold. Oke. Nah, oke ya. Ini juga teman-teman bisa iniin kok. Kalau dia mau ditambahin apa namanya buffer. Itu. Nah, seperti itu agar lebih terlihat lebih menyala dan lebih jelas dia. Tuh, sorry. Hmm. Sudah, ini tidak perlu lah kita main. Jika sudah, kita coba tambahkan ini ya laut ya. Cuman agar lebih mempersingkat kita boleh pakai apa aja sini. Saya pakai OpenStreetMap saja lah. OpenStreetMap. Add biar ada ini lautnya. Kemudian ini kita Bakti Sraga ini kita kita layout. Show layout, lihat saya lokasi penelitian. Oke. Nah, layoutnya sudah ada. Kertas bisa diantar 3 klik kanan, page property. Sini mau nggak bisa mengatur kertas. Ya, kita pakai A4 saja tidak apa-apa. Kita tambahin kotak garis tepinya ya. Tambahkan lagi garis tepinya. Oke, sudah. Kemudian kotak untuk ini ya, label dan yang lain-lainnya di sini. Lalu petanya, nampilin petanya tuh yang ini, pakai headmap. Nah, tunggu saja. Nah, sudah selesai. Oke, ini dia. Sudah ada kan gambaran nih peta lokasi penelitiannya. CRS-nya ini bisa boleh bebas pakai berapa aja. Pakai ini aja. Skalanya, skalanya kita pakai skala yang mudah dipahami saja. Pakai kita pakai 15.000 ya. Bentar. Dia pasti akan berubah nih.
ya teman-teman. Nah, saya satu hal lagi sebenarnya untuk mindahin ini ya, mindahin ini dia ini, gitu. Agar dia mau ke lokasi yang mau kita ini, itu klik teman-teman yang ini, move item content. Nah, sekarang bisa deh kita ini di iniin, mau diputar mau di mana, gitu. Kalau sudah, oke. Kita turun ke bawah, kita ke frame yang kita nyalain. Kemudian, oh ini dia di grid. Kita untuk membangun ininya, apa nah, eh, garis lintang garis bujurnya kita di grid, kita tambah, kita modify gridnya ini dengan set CRS-nya, misalnya ini ya, geografis. Ini bisa teman-teman atur, silakan. Nah, eh untuk karena kita pengen ini ya geografis atau dari FSJ 4326 ini, WGS 84, ini biasanya ini semakin kecil ini biasanya nilainya itu semakin besar deh. Em, apa semakin rapat ini ya gridnya. Cuman agak ke sini semakin kalau semakin ke kiri ini dia semakin besar. Misalnya kita lihat ini satu. Ini tidak terlihat apa-apa nih. Tapi kalau misalnya kita tambahin nol di depannya nih. Nah, sudah muncul dia ininya. Jadi kita tambahkan saja. Kita pakai 0,01 di desimal X ya. Karena dia pakai desimal degree dia. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini bisa ini ketebalan ini bisa kita atur di sini. Kita atur. Kita pakai satu saja nggak apa-apa. Warna boleh bisa diganti biru misalnya pada umumnya ya. Eh, biru. Selesai. Kemudian, nah frame style-nya ini itu akan berpengaruh ke yang di sini dia. Nih, yang di sini. Kalau kita tambahkan nih eksterior, interior. Beda, beda bebas saja. Saya pilih interior saja. Saya tebelin lah. Tuh. Nah, ini kita rapiin sedikit. Oke. Selanjutnya kita klik ini lagi. Kita lihat di gridnya. Tadi karena kita belum selesai. Nah, sekarang kita draw koordinat nih, menggambar koordinatnya. Kita centang. Format desimalnya kita rubah jadi degree minute second. Left dan right-nya, horizontalnya kita rubah jadi vertical ascending. Koordinat precision-nya kita nolkan. Font-nya kita kecilkan ya, biar tidak terlalu ini. Nah, kita kecilkan. Bisa dirubah warnanya. Sama. Gitu. Nah, sudah terlihat agak sedikit lebih cantik lah petanya ya. Kemudian kita ke kadang-kadang orang ada style yang dia kotak-kotak-kotakin, tapi ada juga yang bisa langsung langsung saja sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi, teman-teman. Kita tambahkan judul ya. Tambahkan judul. Nah, kasih penelitian. Kita ada di Desa Bakti Seraga. Kecamatannya Buleleng. Buleleng. Kita pakai koma saja. Kabupaten Buleleng. Koma Provinsi Bali. Oke, ini kita oh, oke, selesai petanya. Judul petanya sudah selesai. Kemudian kita akan tambahkan ini ya, arah mata angin. Mata angin. Ini bisa diatur di semua arah mata angin. Jangan saya pakai yang ini saja. Oke. Lalu ininya, skala. Skala bisa kita tambahkan. 4. Ini kita tipisin aja. Nah, ini bisa diatur juga satuannya. Apakah dia 100, apakah dia 500 kah gitu. Jadi kita pakai 250 aja default dari si QGIS-nya saja. Oh, ini karena terlalu lebar, jadi mungkin kita pakai 3 aja ya. Oke, selesai. Kemudian ini karena kita pakai ini apa namanya bahasa Indonesia kita ini kita horizontal alignment-nya, vertical alignment-nya tengah-tengah kita perbesar fontnya.
bold. Udah. Nah, bisa kita mau juga pakai skala ini, skala angkanya. Kita klik lagi di sini skalanya. Tapi ini kita rubah jadi yang numerik. Skalanya terlalu ini sekali nih. Oh, dia kita customize saja. Round to seperti ini. Oh iya betul dia. Ini dia ya. Skalanya 1 banding berapa? Seperti bisa diatur ini ya. Oh nggak bisa. Bisa teman-teman tulis manual juga dengan cat text ya. Skala 1 banding 15.000. Skala 1 banding 15.000. Oke, ini bisa kita atur juga tadi yang skala bareng ini terlalu besar. Oke, selesai. Kita mau buat ininya, sistem petanya. Jadi sistem peta kita pakai pertama proyeksi dulu, si transversal, tor, kemudian grid, geografis, datum, I guess 1984. Oke, sistem petanya selesai, bisa diatur. Kalau misalnya perlu lebih kecil, lebih kecil. Atau mau ditaruh tengah, boleh, bebas. Kemudian legendanya, legenda, lihat legenda. Oke, nah legenda ini bisa kita sesuaikan kok teman-teman. Jadi kita namakan dulu legenda. Legenda itu biasanya title-nya itu dia bold. Ini kita kecilin aja. Ini kita kecilin aja sisanya. Item lainnya. Oke, ini auto update ini kita centang untuk kita edit. Karena kita ini yang nggak ada di peta ini, ini boleh di atas. Buat jadi lokasi penelitian. Kemudian kecamatan Buleleng. Sisanya ini adalah batas administrasi desa kelurahan. Ini adalah batas kecamatan. Lihat ya, kecamatan terlihat ya. Kurang lebih seperti itu lah ya. Sungai, kita pakai ya, sungai. Jalan, terus jaringan jalan, dan garis pantai ya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita buat inset. Insetnya kita pakaiin aja lah kotak di sini ya. Set. Oke, inset itu agak sedikit tricky teman-teman untuk inset ya. Nanti mungkin di video nextnya saja lah. Pokoknya di kita sediakan boleh tempat inset di sini. Kemudian di sini kita ini sumber datanya. Em, RBI skala 1 banding 25.000 tahun 2022 ya. Karena tadi di ekstrak kita lihat temu ada tahun 2022 dari Badan Informasi Geospasial. Oke, cukup ya atur fontnya. Sisanya di bawahnya ini misalnya nama teman-teman ya di sini. Logo instansi dan yang lain-lainnya dibuat oleh siapa? Buat oleh siapa di sini? Bisa, boleh begini, boleh ini, bebas. Instansi. Logo juga bisa, selebihnya ini teman-teman tidak harus fix seperti ini bisa diatur di mana-mana. Oke, mungkin selanjutnya untuk inset saya bahas terpisah ya.
Itu sampai situ aja teman-teman. Terima kasih.